bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Ririn Mutiara Vanesia. Teman-teman semua bisa panggil aku Ririn. Aku dari kelas Perbankan Syariah 3C dengan NIM 24231400045. Baiklah, di sini aku akan mempresentasikan tugas kuliah dengan mata kuliah Mikro Makro Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern. Hampir setiap aktivitas ekonomi seperti jual beli, investasi, hingga pembayaran zakat tidak lepas dari penggunaan uang. Namun, dalam pandangan Islam, uang bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya alat tukar dan satuan nilai yang berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering menjadikan uang sebagai komoditas untuk mencari keuntungan melalui bunga atau riba. Ekonomi Islam menempatkan uang sebagai alat yang harus berputar dalam kegiatan produktif. Dengan demikian, uang tidak boleh ditimbun atau digunakan untuk transaksi yang bersifat spekulatif, horor, dan maisir. Pemahaman terhadap teori uang dalam ekonomi Islam menjadi penting agar sistem keuangan dapat berjalan sesuai nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pembahasan tentang teori uang dalam perspektif Islam perlu dikaji untuk memahami perbedaan mendasar antara sistem moneter Islam dan konvensional. Pengertian uang dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang atau alnak merupakan alat tukar atau medium of exchange yang digunakan untuk mempermudah terjadinya transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Uang tidak dianggap sebagai barang dagangan atau komoditas, melainkan hanya sebagai perantara untuk memperoleh nilai barang atau jasa. Artinya, uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan nilainya berasal dari kemampuan uang tersebut untuk membeli barang atau jasa. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi uang sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang seringkali dijadikan alat untuk mencari keuntungan melalui perdagangan, uang atau bunga atau riba. Misalnya dalam praktik pinjam-meminjam uang dalam imbalan tambahan tertentu. Islam menolak konsep ini karena uang tidak boleh menghasilkan keuntungan dengan sendirinya tanpa melalui proses usaha atau kegiatan ekonomi yang nyata atau sektorial. Menurut Imam Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan berbagai warna dari benda-benda di sekitarnya. Maknanya adalah uang tidak memiliki nilai tersendiri, namun menjadi alat untuk mengukur nilai sesuatu. Jika uang disalahgunakan untuk mencari keuntungan dari perputaran uang itu sendiri atau tanpa aktivitas produktif, maka uang akan kehilangan fungsinya yang hakiki. Para ulama klasik seperti Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa uang seharusnya hanya digunakan sebagai alat untuk memperlancar perdagangan dan pertukaran barang. Beliau berpendapat bahwa emas dan perak pada masa itu merupakan bentuk yang ideal karena memiliki nilai stabil dan diakui secara luas. Namun, tetap tidak boleh dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Dalam konteks modern, uang dapat berbentuk logam, kertas maupun digital, namun prinsip dasarnya tetap sama. Uang hanyalah alat tukar, bukan alat untuk menimbun kekayaan atau melakukan spekulasi. Oleh karena itu, ekonomi Islam melarang praktis seperti riba atau bunga dalam pinjaman uang, maisir atau judi, dan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, serta penimbunan uang atau ikhtinas yang menyebabkan uang tidak berputar di masyarakat.
Dengan demikian, teori uang dalam Islam menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai moral. Uang tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Ketika uang berputar secara produktif, seperti untuk perdagangan halal, investasi, atau zakat, maka uang tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Yang kedua, ada fungsi uang dalam ekonomi Islam. Menurut para ulama Islam, fungsi uang meliputi alat tukar medium of exchange untuk memudahkan transaksi, satuan nilai unit of account untuk mengukur harga barang dan jasa, penyimpanan nilai store of value selama tidak digunakan untuk spekulasi, standar pembayaran ditangguhkan, standar of deferred payment untuk transaksi utang piutang yang halal. Namun, fungsi-fungsi tersebut harus berjalan tanpa adanya riba atau bunga dan transaksi spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada prinsip dasar uang dalam Islam. Ekonomi Islam menetapkan beberapa prinsip pokok terkait uang. Yang pertama ada uang tidak boleh diperdagangkan untuk mencari keuntungan tanpa kegiatan produktif. Dan yang kedua ada uang harus berputar dalam sektor real seperti perdagangan, investasi halal atau produksi barang dan jasa. Dan yang ketiga ada larangan riba, yaitu tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang. Keempat ada larangan penimbuhan uang atau ikhtinas karena dapat menghambat perputaran ekonomi umat. Dan yang terakhir ada nilai uang bersifat stabil dan seharusnya mencerminkan nilai barang yang real. Dan yang keempat ada tujuan penggunaan uang dalam Islam. Islam mendorong agar uang digunakan untuk yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan individu. Dan yang kedua, mendorong kegiatan ekonomi halal seperti investasi syariah dan perdagangan jujur. Dan yang terakhir ada membayar kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, perputaran uang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa manfaat sosial bagi umat. Jadi, kesimpulannya adalah uang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi umat, namun tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi barang dan jasa. Nilai uang bukan berasal dari bentuk fisiknya, tetapi dari kemampuannya dalam memperoleh nilai barang atau jasa yang halal. Fungsi utama uang dalam ekonomi Islam meliputi sebagai alat tukar, satuan nilai, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran yang ditangguhkan. Namun, seluruh fungsi tersebut harus dijalankan tanpa adanya riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Uang juga tidak boleh ditimbun karena dapat menghambat perputaran ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar uang dalam Islam menekankan bahwa uang harus digunakan dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan halal, seperti perdagangan investasi syariah, seperti produksi barang dan jasa yang bermanfaat. Nilai uang harus stabil dan mencerminkan nilai real dari suatu barang, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa penggunaan uang harus membawa manfaat sosial bagi umat. Oleh karena itu, uang sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi halal, dan menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Secara keseluruhan, teori uang dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai moral. Uang bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, keadilan, dan keberkahan hidup di dunia serta akhirat.